tergantung skenarionya. Skenarionya apakah airnya ada di permukaan atau mengambang atau tenggelam di bawah, itu berbeda nanti pendekatan atau teknologi yang akan dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal. Pada kesempatan kali ini kita bahas lagi masalah aerial ini dari sisi teknologi ya. Teknologi untuk menemukan ini pakai apa bagusnya itu. Tergantung. Jadi jawabannya tergantung skenario yang dipakai itu. Apakah kita pakai skenario aerialnya masih terlihat di permukaan, mengambang atau tenggelam? Karena keduanya itu memiliki cara yang berbeda dari sisi pendekatan teknologi. Saya membahasnya dari sisi penginderaan jauh ya, teknologi geospasial yang mengakuisisi data atau mengcapture data di permukaan bumi dengan cara memakai jasa wahana atau menggunakan platform di angkasa. Salah satunya adalah sebetulnya drone juga bisa dikategorikan sebagai salah satu metode. Nah, sebetulnya yang lebih sering dijumpai di masyarakat ketika mencari sesuatu yang hilang, misalnya seperti pesawat hilang, kemudian kapal hilang, itu banyak kemudian masyarakat itu menggunakan Google Map atau Google apa ya namanya? Google Earth. Yang di situ muncul ada citra satelitnya dan orang akan mencari atau zoom itu ya, di zoom sampai akhirnya ketemu titik yang di tengah raya atau dicurigai, disitulah tempatnya sesuatu yang hilang tadi ada di situ gitu. Nah, apakah ini dapat dipakai untuk pencarian aerial? Sebelum dijawab, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa karakteristik dari citra satelit itu sebetulnya tidak serta-merta real time itu ya. Kalau yang real time itu adalah satelit yang biasanya untuk cuaca. Jadi kalau cuaca itu memang dia memantau terus, dan posisi satelitnya itu dia geostasioner atau berada di posisi tertentu dan dia tidak berubah di situ terus, dia ngikutin rotasi bumi, Tetapi kalau yang citra satelit yang untuk apa namanya Google Earth yang sering kita lihat di Google Map itu sistemnya bukan geostasioner tapi geosinkronus, geosinkronus atau apa ya, geosinkron lah. Itu menggunakan sistem geosinkron yang dia berputar dari kutub utara ke kutub selatan, terus dia berputar sehingga dia akan melewati titik-titik tertentu di permukaan bumi itu tidak setiap detiknya, tapi pada jam-jam tertentu saja dan pada selang beberapa hari atau selang beberapa jam. Jadi nggak kemudian setiap waktu dia ada di situ, enggak. Jadi mereka itu muter terus ya, para tinkers. Untuk kasus pencarian orang itu juga tergantung hilangnya jam berapa dan apakah pada posisi itu pada jam itu dilewati oleh satelit atau tidak. Itu jawabannya. Jadi ini menjawab yang sering terjadi di masyarakat, mereka itu sering menggunakan apa namanya Google Map atau Google Earth untuk mencari barang atau orang yang hilang. Padahal sebetulnya kita perlu mencermati itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah Google Earth ya. Google Earth dan sebetulnya citra-citra satelit yang lain juga adalah tanggal perekamannya itu harus lihat tanggalnya tanggal berapa gitu, karena nggak semuanya itu tanggal terbaru. Biasanya kalau yang satelit-satelit yang resolusi tinggi itu mereka itu ya sesuai pesanan. Kalau nggak ada yang pesan untuk direkam ya nggak direkam, karena apa, datanya gede dan itu kalau disimpan di database citra satelit itu membutuhkan apa namanya space yang besar, sehingga tidak serta-merta setiap waktu akan direkam dan tidak serta-merta semua titik di permukaan bumi akan direkam selalu itu. Nah, ini jawaban untuk yang sering mencari sesuatu yang hilang menggunakan Google Earth atau citra satelit lah gitu. Lalu teknologi apa yang kemudian dapat dipakai? Kalau dari penginderaan jauh sebetulnya menawarkan banyak kemungkinan. Salah satunya adalah thermal. Ini dia mencari atau dia memetakan permukaan bumi ini ada objek apa aja itu berdasarkan suhu. Jadi kalau memang waktu dipetakan atau waktu di scanning itu misalnya orang hilang ya, masih hidup dan dia berada di sungai, maka harusnya suhunya akan lebih mencolok dibandingkan dengan sungainya. Jadi orangnya lebih panas itu maksudnya ya. Orangnya lebih panas, lebih mencolok dibandingkan dengan suhu sungai. Jadi akan kelihatan berbeda. Itu pun kalau masih hidup, tapi kalau sudah meninggal tentu akan berbeda ceritanya, karena suhunya mungkin sudah akan menyesuaikan dengan suhu perairan tadi.
Kemudian yang lainnya yang bisa dipakai itu memang sebetulnya adalah sistem penginderaan jauh yang sistem optik atau visual lah. Apa yang kita lihat itulah yang akan direkam oleh citra satelit atau direkam oleh drone dan sebagainya itu. Nah, ini ada apa namanya? Ada bisanya, ada enggaknya. Karena apa? Kalau dia ini berada di permukaan, mungkin akan dapat terdeteksi oleh gelombang visual atau gelombang optik ya, sesuai dengan apa yang kita lihat. Kalau kita bisa lihat orang mengambang, maka sensor itu juga akan melihat orang itu bisa mengambang. Tapi kalau kemudian orang itu sudah tenggelam atau sudah meninggal ya teman-teman semua para thinkers, maka itu tidak bisa dideteksi. Karena apa? Karena kemampuan maksimal untuk mendeteksi sesuatu atau barang atau benda di bawah permukaan air untuk gelombang visible itu paling-paling cuma mentok di angka 30 cm. Di bawah 30 cm atau di kedalaman lebih dari 30 cm dari permukaan air itu sudah susah untuk ditembus. Itu yang apa namanya dialami atau yang terjadi pada sistem penginderaan jauh, sistem optik. Kemungkinan lain sebetulnya masih ada, itu adalah mungkin adalah apa namanya itu sonar ya, pakai sonar itu untuk melihat posisi atau memetakan geomorfologi dari bawah atau dasar sungainya itu menggunakan gelombang suara. Tetapi tergantung ini seberapa detail sonar atau kualitas dari sensor yang dipakai. Dipendekin buat apa sih? Biarin aja deh. Kalau dia ini kasar, maka dia tidak bisa untuk melihat objek-objek yang kecil, misalnya kayak orang, dan orangnya pun mungkin sudah bentuknya apa ya, rusak atau mungkin sudah tercerah berai, itu akan berbeda lagi kan. Jadi kita pendekatannya kayak rumit kalau untuk masalah sonar ini, karena kita harus mencari objek yang dapat diamati secara detail. Kalau dia objeknya sudah hancur, maka akan susah. Saya lebih cenderung menggunakan drone. Karena apa? Karena itu lebih mudah untuk dioperasikan sesuai dengan apa ya, pesanan kita lah. Jadi kita tidak terlalu susah untuk harus pesan ke providernya untuk merekam menggunakan satelit, tapi langsung aja kita bawa drone, kemudian kita punya izin untuk menerbangkan drone, langsung kita terbangkan drone sesuai dengan rute atau area yang akan kita sisir gitu. Dan gambarnya pun kalau memang kita menggunakan kamera yang bagus, relatif lebih bagus lah dan lebih mendekati kondisi real di lapangan. Karena kalau kita menggunakan satelit dengan resolusi yang tinggi pun itu biasanya masih di angka sekitar, resolusi spasialnya masih di angka sekitar 40 cm itu untuk yang paling bagus. Tapi kalau drone itu bisa mendekati hitungan kurang dari 10 cm. Jadi saya sih lebih prefer untuk menggunakan drone. Mungkin itu teman-teman semua para thinkers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.